Pemirsa, perbudakan di kapal ikan berbendera asing biasanya bermula dari penipuan oleh perusahaan jasa tenaga kerja atau agensi. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah seorang mantan ABK yang pernah ditipu oleh agensi dan saat ini bekerja di pabrik di Taiwan. Selamat malam Mas Wibowo. Iya, selamat malam. Iya. Mas, Anda ini lulusan sekolah perikanan dan sekarang bekerja di pabrik yang tidak ada kaitannya Iya, dengan betul sekali. perikanan, begitu. Apakah Iya, ini betul, betul. karena Benar. pengalaman pernah ditipu oleh agensi? Iya, pengalaman ditipu berapa kali, 3 kali ditipu saya. Ya. Pengalaman ditipu 3 kali, tapi kayak nggak kapok, tetap jadi ABK. Itu kenapa, Mas? Iya, itu karena satu, saya sudah masuk dokumen semua, ujung-ujungnya untuk untuk PKL perjanjian kerja lautnya tidak bisa tidak bisa menepati janjinya mereka sesuai job gitu loh. Oke. Mas Wibowo ini berarti dari 2007 jadi ABK dan kemudian sempat Nah, ditipu ganti-ganti agensi. Apakah ada perbedaan antara satu agensi dengan agensi yang lain? Misalnya ada yang lebih baik dibanding yang lainnya begitu? ada. Oh, mm. Kedua kali saya berangkat ke Hawaii itu job sesuai dengan perjanjian kerja laut. Tapi lebih banyak kemudian yang tidak sesuai ya Mas. Artinya agensi ini lebih Iya, banyak yang modusnya ke arah penipuan. iya, ke arah penipuan. Kalau kemudian dikeluhkan begitu ya bahwa apa yang dijanjikan tidak sesuai, biasanya agensinya seperti apa, Mas? Agensinya itu mereka yang tidak sesuai job, mereka intinya cepat berangkat prosesnya gitu. Jadi mereka tidak peduli begitu ya? Tidak peduli dengan hasil seperti hasil medikal, persyaratan untuk jadi ABK. Mereka intinya cepat urus sendiri, walaupun calon ABK tidak memiliki syarat untuk jadi ABK, diberangkatin aja, walaupun nanti di sananya gimana nggak tahu, itu bukan urusannya agensi gitu katanya. Ini apakah pernah ada turun campur tangan pemerintah terhadap hal ini, Mas? Pernah berhubungan dengan pihak pemerintah untuk melaporkan kejadian ini? Belum pernah, saya sendiri belum pernah Oke. belum pernah lapor ke pemerintah manapun, nggak pernah. Kenapa, Mas, nggak lapor? Nggak tahu harus lapor kemana? Ya nggak tahu, satu nggak tahu harus lapor kemana, ketuanya udah banyak di video yang kayak gitu, percuma mau lapor juga nggak ada tanggapan sama sekali. Oke. Mas Wibowo itu pernah kemudian yang benar-benar ditipu, diminta bekerja di kapal, tahu-tahu malah di kapal penyelundup solar, kapal penangkap ikan, tapi kemudian bekerja di kapal penyelundup solar. Itu gimana akhirnya Iya, bisa betul melarikan sekali. diri? Itu dikarenakan kerusakan mesin di tengah laut, akhirnya kita ketangkap Coast Guard di perairan Siprus. Kita terus dideportasi semua 8 orang Indonesia itu, yang akhirnya kita gaji 2 bulan tidak dikasihkan. Oke. Mas Wibowo, ini sebelumnya kan wawancara dengan beberapa mantan ABK dan juga keluarga ABK dan mengatakan bahwa seringkali perlakuannya itu sangat tidak manusiawi. Apakah perlakuan yang sama juga dialami oleh Mas Wibowo di beberapa tempat? Iya, yang seperti saya yang di kapal illegal logging solar itu sangat sangat membahayakan sekali lah. Mereka yang punya wewenang buat ngambil solar itu tidak punya izin sama sekali. Oke. Kalau kemudian soal ABK yang meninggal kemudian dilarung di laut, apakah itu sering kejadian? Untuk dengar berita kayak gitu dari teman nggak ada ya. Yang kebanyakan orang meninggal di tengah laut itu kalau kapal ikan tersebut punya freezer itu disimpan ya. Nanti kalau sudah dekat
pulau manapun, negara bagian manapun nanti sikapnya itu telepon ke Telepon ke seperti darat begitu ya? KBRI setempat itu buat nampung mayatnya itu nanti baru dikirim ke Indonesia. Biasanya gitu sih. Oke, Mas Wibowo, ini pertanyaan terakhir. Akhirnya yang menyebabkan kapok jadi ABK dan bekerja di pabrik itu apa? Ya, yang terakhir di Taiwan ini, saya kerja di kapal, minta pindah kapal sama agensi Taiwan, terus diiyakan, suruh tinggal di mes agensi Taiwan. Singkat ceritanya saya malah dilaporkan dari mes dan saya dipenjara di imigrasi Taiwan 3 hari. Habis itu lapor ke pemerintah setempat di Taiwan, tidak ada tanggapan, malah disuruh pulang. Akhirnya saya minta bantuan LBH di Taiwan sendiri dan akhirnya diselesaikan sama LBH Taiwan sendiri itu. Habis itu saya dicarikan pabrik dan tidak boleh dikerja di kapal ikan lagi sama LBH Taiwan itu. Baik, terima kasih Mas Wibowo sudah berbagi cerita dengan kami di Prime Show with Ira Kusno. Selamat malam. Dan pemirsa, untuk menekan persebaran virus corona, tetap patuhi protokol kesehatan dengan baik. Dan yang paling penting, kalau tidak ada keperluan, tetap di rumah saja. Terima kasih sudah bersama kami. Saksikan Prime Show with Ira Kusno minggu depan tentunya dengan topik yang menarik. Selamat malam, sampai jumpa.